Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Peziarahan hidup kita dari waktu ke waktu, dari masa lampau sampai masa sekarang ini, mengajar kita untuk menaruh rasa hormat kepada setiap pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami dari dulu sampai sekarang. Entah pengalaman baik atau pengalaman buruk, pengalaman manis ataupun pengalaman pahit, kita patut memberi rasa hormat atau apresiasi terhadap setiap pengalaman-pengalaman itu. Pengalaman kecil pun kita beri rasa hormat, pengalaman besar pun kita memberikan rasa hormat kita kepadanya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberikan rasa hormat atau apresiasi terhadap pengalaman-pengalaman kita itu? Alasannya, pertama, setiap pengalaman, entah baik atau buruk, entah pahit atau manis, tidak datang dengan sendirinya, terjadi tiba-tiba seperti itu, tanpa keterlibatan kita di dalamnya. Karena bagaimanapun saat pengalaman itu terjadi, sebelumnya kita telah melibatkan diri kita seutuhnya, seluruhnya, jiwa dan raga kita. Kita libatkan untuk pertama kita mengambil pilihan, kita lalu memutuskan, kita menjalankan keputusan itu. Sehingga kita benar-benar masuk secara menyeluruh di dalam setiap pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi pada waktu itu. Keterlibatan kita jiwa dan raga, pikiran dan hati, tubuh, jiwa dan roh kita di dalam pengambilan keputusan dan di dalam pengambilan langkah untuk melaksanakan keputusan itu ternyata mendapatkan respon. Nah, respon-respon itulah yang menimbulkan sesuatu di dalam hati kita. Kita merasa respon dari luar itu menerima atau respon dari luar itu menolak. Sehingga kita merumuskan bahwa kita telah mengalami suatu pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk, pengalaman yang manis atau pengalaman yang pahit. Nah, ini adalah pengalaman. Dan pengalaman ini sudah terjadi. Kedepannya, supaya pikiran kita tetap jernih, hati kita tetap tenang, langkah-langkah kita tetap maju, maka kita membutuhkan sebuah waktu untuk dengan tenang, dengan sadar, memberikan rasa hormat, memberikan apresiasi kepada setiap pengalaman yang sudah terjadi di dalam diri kita. Kita perlu juga menyadari bahwa mungkin pada saat lampau, ketika peristiwa pengalaman kita sedang kita hadapi, saat itu situasi dan kondisi kurang kondusif, atau kondisi pada waktu itu kurang pada tempatnya, atau segala sesuatu mungkin dari pihak kita merasa sudah maksimal, tetapi dari pihak yang berhadapan dengan kita belum siap, maka dia belum menangkap apa maksud baik kita pada saat itu. Kemungkinan ini terjadi di antara dua belah pihak. Oleh karena itu, kita pun tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita perlu duduk dengan tenang, mensyukuri, bahkan duduk dengan tenang untuk memberikan hormat pada pengalaman yang sudah terjadi itu. Hal yang juga perlu kita sadari adalah bahwa kita sendiri tidak memahami secara keseluruhan keadaan yang terjadi
di sekeliling kita. Kita tidak sempurna untuk menjangkau semua hal yang dimiliki oleh orang lain atau orang yang kita hadapi pada saat itu. Kita tidak tahu kondisi apa yang sedang terjadi. Pada saat itu kita pasti tidak siap menerima sesuatu yang kurang menyenangkan, sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Secara manusiawi pasti kita terkejut, pasti kita kecewa. Tetapi kita sudah ada di masa sekarang. Kita tidak perlu lagi menangisi pengalaman itu. Kita tidak perlu lagi kecewa terhadap pengalaman itu. Kita tidak perlu menyesali pengalaman itu, atau bahkan mengutuki pengalaman itu. Karena bagaimanapun pengalaman itu telah menjadikan kita pribadi yang seperti kita ada saat ini. Maka yang baik adalah memberikan rasa hormat atau apresiasi terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dan bahkan sudah berlalu. Sebagai seorang yang beriman dewasa, kita kumpulkan seluruh kekuatan kita di dalam kekuatan Roh Allah untuk sanggup melihat, untuk mampu melihat bahwa di balik pengalaman itu ada maksud Tuhan yang tersembunyi. Pasti Tuhan inginkan sesuatu yang lebih besar, bahkan lebih baik dari atau melalui pengalaman itu di masa yang akan datang. Kedua, berhentilah menyalahkan diri sendiri atau menyesali tindakan kita pada waktu itu dan berpikir bahwa seharusnya saya melakukan hal yang berbeda, yang tidak seperti saya lakukan pada waktu itu, sehingga mendatangkan kekecewaan dan juga penyesalan bagi saya. Tidak. Jangan pernah menyesali, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah mengutuki pengalaman itu, bahkan juga menyalahkan orang lain. Jangan. Karena bagaimanapun pada waktu itu kita sudah melakukan pada porsi kita, pada batas kemampuan kita yang kita sudah rasa itu sudah maksimal. Hal itu atau pengalaman itu harus benar-benar terjadi. Kita tidak bisa memiliki kedewasaan kita seperti sekarang ini, kekuatan, ketegaran kita seperti sekarang ini bila tidak melampaui pengalaman pahit dan manis, baik dan buruk di masa lampau itu. Jadi kita ada sekarang ini juga disebabkan oleh pengalaman di masa lampau itu. Yang ketiga adalah menerima dengan sukacita pengalaman masa lampau. Pengalaman pahit dan manis, baik dan buruk di masa lampau, saat ini kita harus menerimanya dengan syukur, menerimanya dengan sukacita. Penerimaan model ini membebaskan kita, melepaskan kita dari sikap menghakimi diri sendiri oleh karena peristiwa masa lampau kita. Kita juga dibebaskan dari sikap menghakimi orang lain. Menerima pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau adalah satu-satunya keadaan yang memampukan orang, memampukan kita untuk lebih memahami pengalaman yang kita alami secara keseluruhan. Menerima seperti kita sedang memasuki sebuah peziarahan
batin. Diri kita di masa lampau sampai kita sekarang ini. Sikap menerima adalah sebuah kesadaran yang membawa kita kepada iman. Percaya bahwa pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa besar di balik pengalaman pahit dan manis, di balik pengalaman yang baik dan buruk itu. Pasti ada maksud Tuhan. Sikap menerima juga adalah iman di dalam bentuk tindakan. Tindakannya adalah yang menerima dengan ikhlas, bahkan dengan syukur. Ini sudah bentuk tindakan. Penerimaan juga adalah sebuah nafas yang paling lega, paling membebaskan kita dari segala tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan terhadap sesuatu yang di luar kemampuan manusiawi untuk dipenuhi. Saudara dan sahabat terkasih, hidup kita ini terjadi dari segala macam rangkaian pengalaman yang terjadi, yang sudah kita lalui, baik atau buruk, pahit atau manis. Semuanya itu telah menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa baik, yang akan mendatangkan sikap bijak pada waktu-waktu yang akan datang untuk tidak mengulangi atau membuat fotokopi pengalaman terdahulu. Pasti lebih baik dan juga pasti lebih bijak, sehingga buahnya pasti sesuai dengan kerinduan atau harapan kita. Marilah saudara dan sahabatku, mari kita mengubah pola pikir kita, cara pandang kita untuk setiap pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Mari kita beri waktu untuk menghormati dan beri apresiasi kepada setiap pengalaman kita. Inilah bukti kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang sangat dewasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.